Welcome back to my YouTube channel. Back again with me, Fals Taufik, di konten Bacot Bola. Yo, oke teman-teman, di episode kali ini, di konten Bacot Bola kali ini ya, sebenarnya gue pengen banget bahas lagi tentang Persija Store. Tapi sebenarnya ini lebih bukan ke Persija Store-nya ya. Jadi ada beberapa problematika atau permasalahan baru yang kemarin ketika jersinya sudah nyampe ke teman-teman supporter. Jadi buat teman-teman viewers yang mungkin belum tahu apa permasalahan yang terjadi sebelumnya. Jadi memang sebelumnya kemarin itu sempat ada permasalahan ketika pengiriman yang lama atau beberapa barang yang cacat atau segala macam. Dan alhamdulillah sih punya gue sendiri udah nyampe ya. Alhamdulillah. Nih gue pengen kasih lihat ke kalian. Nah, ini box set gue, belum gue unboxing, dan mungkin next bakal gue bikin konten juga untuk reviewnya juga dan unboxing untuk jersey Persija Jakarta di musim 2020 yang versi autentik. Dan memang ini ada kardusnya lagi ya kan. Mungkin yang buat teman-teman yang kemarin udah follow Instagram gue ya kan. Mungkin yang belum follow boleh dulu follow Instagram gue di @falstaufik. Kemarin yang udah follow mungkin teman-teman juga udah lihat di instastory gue bahwa paket gue ketika datang ya kan. Jadi gue sempat instastoryin dulu di Instagram gue. Dan di sini ada kotak kardus lagi. Kalau misalnya ini memang isinya boneka maskot dari Bang J kan, maskot terbaru dari Persija Jakarta yang memang mulai di musim ini di rebranding lagi, dan makanya gue beli maskotnya sekalian. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum gue bahas ke situ lagi, kemarin juga ada sempat kejadian lucu sih. Mungkin buat teman-teman yang tahu dari Instagram gue, sekali lagi memang gue sering nge-share gitu ya apa-apa tentang apparel atau jersey atau ya intinya tentang konten-konten di YouTube gue tuh pasti postingnya di Instagram dulu gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti beritanya atau kurang update bisa follow aja di Instagram gue. Jadi gini teman-teman, gue kemarin tuh pengen curhat ya. Gue nggak tahu kenapa kemarin tuh tanggal berapa ya, 20 Mei sebelum Lebaran kalau nggak salah. Jadi gue sempat dapat kiriman satu buah bomber jacket dari Apparel Juara. Nah, gue nggak tahu ini mereka ngirimin langsung ke gue atau salah kirim. Pertama, gue nggak tahu karena jujur gue nggak beli item ini, sama sekali gue nggak beli, karena di sebelumnya gue cuman beli ya itu cuma jersey autentik yang gue kasih tunjuk tadi sama boneka maskot doang. Dan gue nggak tahu sih ini gue memang sengaja dikirimin sama pihak Persija Store atau memang ini pure murni kesalahan, salah pengiriman atau salah alamat. Tapi sebenarnya kalau gue lihat namanya tuh nama gue dan alamatnya alamat gue banget gitu. Jadi gue nggak tahu ini barang kok bisa nyampe di gue, gimana caranya. Toh biasanya kalau misalkan teman-teman apparel atau teman-teman klub yang ingin support gue untuk di-review barangnya, biasanya itu pasti ngontek gue dulu via email atau DM Instagram. Dan gue nggak tahu kenapa ini nggak ada pembicaraan lebih lanjut, ini barang ini bisa nyampe ke tempat gue. Tapi kalau misalkan ini beneran dikirim dari pihak Apparel Juara, gue ucapin terima kasih banyak untuk kirimannya. Kalau misalkan gue bener-bener dikirimin barang ini gitu. Tapi kalau misalkan ini pure salah alamat, gue bakal balikin lagi karena ini bukan hak gue. Dan gue pastinya juga akan informasikan atau akan gue DM di Apparel Juara atau gue email lah nanti gimana caranya. Intinya kalau misalkan ini barang ini bukan punya gue, bakal gue balikin karena ini bukan hak gue teman-teman. Oke? Ya ini sayang banget teman-teman, ini jaket harga 600.000 gitu loh. Kalau misalkan ini bener-bener paket nyasar itu kan sayang banget gitu loh. Oke, langsung kita bahas ke permasalahannya teman-teman. Jadi kemarin itu setelah barang nyampe ke teman-teman fans dari Persija, ya gue nggak tahu, yang beli kan banyak ya. Ada sekitar 9.000 lebih pesanan yang masuk. Banyak banget lagi kejadian lagi, terutama untuk mungkin lebih ke quality control ya, karena gue kemarin juga sempet tahu ada yang authentic tag-nya itu kebalik. Itu menurut gue fail banget sih, karena gimana caranya produk seperti itu bisa lolos uji kelayakan ketika dijual ke publik atau dijual ke store-nya. Dan ini menurut gue bisa jadi bahan evaluasi. Dan sebenarnya kalau misalkan gue bahas kesalahan-kesalahannya terus, ini bakal nggak habis-habis. Dan pastinya ya gimana ya, menurut gue sih kesalahan-kesalahan yang udah terjadi ya udah biarkan berlalu, dan semoga manajemen dari Apparel Juara atau Persija Store bisa nonton video ini dan pastinya bisa menjadikan itu sebagai sebuah evaluasi yang pastinya juga bisa memuaskan teman-teman supporter Persija maupun konsumen-konsumen yang ingin membeli produk original dari Persija Jakarta. Nah, sebenarnya kemarin juga ya gimana ya, kalau misalkan untuk authentic tag kebalik ya mungkin bisa lah diretur, nanti bisa dibicarakan baik-baik. Toh kalau misalkan nanti ada barang gue ini yang cacat atau apa, pasti gue juga ngirim feedbacknya juga pasti baik-baik. Kayak kemarin kayak pengiriman lama kan gue juga pasti kayak
ikut prosedur kan, ngirim ke email, terus ngisi form yang mereka sediakan, dan itu menurut gue malah lebih sopan dan lebih bisa membangun dari kedua belah pihak. Oke. Dan apa ya, menurut gue kan kemarin tuh kan ya gue sih nggak bisa nyalain temen-temen supporter atau fans Persija yang mungkin mereka kecewa dengan barang yang nyampe yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Tapi menurut gue dengan protes yang berlebihan itu menurut gue sangat apa ya, gue sih kurang respect ya dengan hal kayak gitu. Kalau menurut gue sih, kalau misalkan kalian ada kekurangan atau yang kalian kurang puas dengan barang yang kalian terima, ya kalian bisa langsung DM atau kirim email kayak gue, bisa dengan cara yang baik-baik, karena kita juga pastinya ingin membangun bersama-sama, yang dimana kita juga pasti ingin Persija Jakarta memiliki store atau apparel dan manajemen yang bagus ke depannya gitu kan. Jadi gak usah sok ngata-ngatain di akun apparel juara atau akun Persija Jakarta. Jadi ya intinya kritik yang membangun aja lah gitu. Jadi kan toh kalian juga supporter, intinya kalian juga apa sih arti dari supporter gitu kan. Ya walaupun gue bukan supporter, tapi kalau di bahasa Inggrisin kan gue juga paham gitu loh. Jadi supporter kan mensupport, mendukung gitu kan. Jadi buat temen-temen yang ingin mendukung secara rasional, ya udahlah gak usah ngata-ngatain kayak, karena ada tuh kemarin lucu banget, ada komen kayak gue udah unfollow akun ini. Itu komennya tuh di salah satu postingan di Instagramnya Apparel Juara. Gini teman-teman, itu apa ngefeknya kalian dengan mengunfollow terus kalian komen kayak gitu? Ya nggak ngefek juga. Maksud gue kayak lucu gitu loh. Dengan kalian unfollow ya Apparel Juara tetap Apparel Juara, tetap Persija Store yang menjual produk original resmi dari Persija Jakarta, dan itu tidak bisa mengubah keputusan kalian gitu. Contoh kayak gue beli 2 item, tapi gue nggak nge-follow, tapi udah gue diem aja gitu. Tapi gak usah komen yang lucu, dan menurut gue itu malah bikin malu kalian sendiri gitu teman-teman. Jadi ya intinya komen yang membangun aja lah, karena toh menurut gue juga orang dibalik dari manajemen Apparel Juara juga nggak tutup telinga kok, pasti juga mereka mendengarkan gitu. Gue yakin banget, karena mereka juga ingin Persija Store atau Apparel Juara pasti lebih baik ke depannya. Sampai ada lagi juga gue kemarin nemuin di Twitter gitu teman-teman ya. Jadi gue lupa sih yang posting akun siapa gitu. Cuman kemarin juga sempat ada yang bahas kayak banding-bandingin lah ya kan. Ini gue nggak tahu dari kubu mana ya, tapi kemarin kalau gue rasa ya ini malah dari fans Persijanya sendiri gitu. Mereka kayak ngebandingin, apaan sih jersinya mahal, yang supporter fansnya kok harganya segini, kok packagingnya jelek daripada yang punya Persebaya Surabaya gitu. Gini, jadi mungkin yang buat teman-teman yang belum tahu packagingnya untuk jersey supporter versinya Persija kayak gimana, untuk supporter versinya Persebaya gimana, gue bakal kasih tahu contohnya. Nah, jadi ini kebetulan gue udah punya sedikit contoh ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin beli jersey Persija yang versi supporter version, packagingnya kalau nggak salah emang nggak jauh beda kayak gini. Jadi plastik dengan ada perekatnya ya, pakai perekat. Dan kalian kan banyak banget tuh yang bilang kayak, apaan sih ini kayak bungkus pasar malam, apaan sih ini kayak bungkus plastik, apa jersey apa kaos bola pinggir jalan. Jadi gini loh teman-teman, jadi nggak usah ngata-ngatain ini pakai bungkus plastik pasar malam lah, apalah. Jadi kalau misalkan kalian kurang puas, ya udah sampaikan dengan kritik dan saran gitu. Karena mungkin banyak banget kan yang kayak nanyain untuk packagingnya kok kayak gini banget gitu. Jadi sebenarnya sih apa sih standar bungkus untuk jersey atau merchandise yang dijual oleh klub-klub Indonesia gitu. Sebenarnya gue nggak mau bikin standar kayak apa, cuman gue udah melihat pasarnya kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin sebenarnya kalau pasar yang kita temui sekarang atau yang lagi banyak dipakai oleh klub-klub atau apparel lokal, pasti packagingnya model kayak gini teman-teman. Jadi ini adalah polybag yang pakai klip ya, dan ini memang ya sedikit ada perbandingan lah ya. Dan menurut gue ini bisa kalian sampaikan dengan baik-baik gitu loh, tanpa kalian harus ngata-ngatain klub idola kalian gitu. Jadi ya bisa dibicarain baik-baik, bilang ke manajemen, saya pengen minta yang kayak gini, jangan dikasih yang plastik yang kayak gini, karena menurut saya ini plastiknya kurang relevan atau kurang bagus atau kurang menghargai supporter gitu. Jadi ya toh sebenarnya plastik kayak gini tuh murah, jadi sekitar 1.500 atau ya sekitar 1.500 atau sampai 2.000 gitu per piecesnya. Jadi ini harga yang sangat murah, dan nggak mungkin lah kalau Apparel Juara nggak mampu beli, pasti mampu untuk beli packagingnya kayak gini. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang pengen protes, ya protes yang baik gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang udah banding-bandingin dengan packaging dari jersey supporter fashion dari Persebaya, jadi punya Persebaya yang musim ini kayak gini teman-teman. Nah ini packaging yang dipakai oleh versi replikanya di musim 2019 kemarin.
Jadi buat teman-teman yang belum tahu, karena kan memang di musim ini Persebaya kan untuk jersey versi replika sama autentik ya, yang player issue itu kan pakai backset ya, walaupun replika sama PI-nya juga backsetnya beda. Nah makanya untuk supporter versionnya dia memakai plastik yang dipakai di versi replikanya musim kemarin. Nah ini tuh kayak gini teman-teman. Ini gue sempat tahu model packaging kayak gini tuh kayak dibungkus apa ya? Dibungkusnya merek sarung. Gue lupa sarung apaan. Tapi memang ini bagus bahannya. Bahannya tebel dan ada apa resletingnya gitu. Nah ya sebenarnya sih kalau kalian bandingin secara packaging doang, menurut gue itu nggak valid banget. Karena gini loh, kalian itu mau beli apanya sih? Mau beli jersey-nya atau mau beli packaging-nya? Sekarang gue tanya, ya kan? Jadi gini teman-teman, untuk perbandingan masalah packaging, oke lah, bagus punya Persebaya, memang. Dan harganya pun jauh lebih murah punya Persebaya Surabaya dibanding Persija Jakarta. Karena gini, gue pengen paparin bahwasanya apakah kalian dengan membandingkan packaging itu membuat jersey Persebaya lebih bagus daripada jersey Persija? Kalau jawaban gue, tidak. Jadi gini, karena yang pengen kita bahas itu adalah jersey-nya, ya oke lah kalian membahas packagingnya, oke banget, kalian terserah untuk membahas itu dan kalian juga berhak untuk membahas hal itu. Tapi gini, yang kita penginkan itu kan jersey-nya teman-teman. Jadi apakah jersey Persebaya lebih baik untuk versi supporternya lebih baik daripada jersey supporter version milik Persija? Kalau menurut gue jawabannya enggak. Karena kalau kalian tahu teman-teman, jersey supporter version dari Persebaya Surabaya itu semuanya full sublim, semuanya printing dari motif kroko, dari logo sponsor, dari logo Persebaya yang logo Suro sama Boyo itu semuanya printing. Kalau menurut gue itu nggak lebih bagus daripada jersey Persija yang supporter version yang dimana logo aparelnya kalau kalian tahu itu pakai cutting polyflex. Terus yang di logo Persijanya pakai PNC atau printing polyflex yang dimana menurut gue kalau di dunia jersey ya menurut gue itu malah lebih bagus daripada yang punya Persebaya. Ya memang kalau misalkan kita bicara awet, ya awet punya Persebaya. Karena kalau misalkan bahan printing sublimasi itu kalau kalian kucek, kalian setrika pakai, ya kalian siksa apapun juga nggak bakal rusak. Kecuali kalian bakar gitu, itu pasti rusak. Intinya ya rasional aja gitu loh. Cara mikirnya tuh lebih kita ngebandingin yang dari semua aspek gitu. Jadi nggak kita ngelihat dari covernya atau dari packagingnya. Toh juga ada pepatah kan kayak don't judge by the cover. Maksudnya jangan menilai dari covernya. Kita harus bandingin juga, kita harus lihat juga dari dalamnya seperti apa. Terus banyak juga ya kan kayak komen-komen yang apa ya menurut gue kayak lebih ke mengintervensi dari pihak aparel juara gitu. Jadi gue kemarin juga banyak nemu komen-komen kayak harganya segini dong. Masa gue dapat jersey yang kayak gini doang dengan harga yang segini gitu. Dan ada yang sampai bahas HPP. Itu menurut gue itu kelewatan banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu HPP itu adalah harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan tuh kayak misalkan kayak gini. Katakanlah jersey ya, ini gue punya jersey contoh PS Rio nih. Nah misalkan kain per meternya berapa ya di jumlah, nanti digabungin sama harga material woven berapa, terus harga cutting polyflex berapa, lalu harga untuk ribnya berapa, terus ongkos penjahit berapa. Itu menurut gue kalian nggak sampai sejauh itulah. Itu menurut gue udah kayak bisa dikatakan lancang gitu. Karena kalau menurut gue ya udah terima aja harga yang dikeluarkan oleh pihak manajemen gitu. Karena menurut gue manajemen itu tidak bodoh dan pasti mereka juga udah mengeluarkan hitung-hitungan yang dimana ya udah ada rank harga yang mereka tetapkan lah gitu. Jadi karena gini, menentukan harga itu juga nggak segampang yang kalian pikir gitu. Kalau kalian bilang kayak jangan ambil untung dong dari penjualan merchandise klub, lah kalau nggak untung ya terus klub itu dapat duit dari mana? Tolong dipikir sekali lagi ya. Karena duit yang kalian belikan itu merchandise, keuntungannya pasti digunakan untuk finansial klub ya, untuk bayar gaji pemain, bayar pelatih, untuk beli pemain, renov stadion kalau punya stadion, buat sewa stadion ya. Karena kita tahu juga banyak di Indonesia yang belum punya stadion sendiri. Itu menurut gue penting banget. Karena ya intinya tetap untuk menghidupi klub gitu loh. Karena gini loh teman-teman, gue ya gini, gue sebenarnya bukan supporter yang sok ngajarin apalah gitu. Tapi alhamdulillah gue punya teman supporter banyak di Indonesia gitu. Jadi teman-teman supporter gue tuh banyak, ada di Malang, Surabaya, Jogja, Sleman, Jakarta, Bandung, Bali gitu. Jadi ya bukannya ngajarin, tapi gue ingin memberi pencerahan aja lah gitu. Jadi sampai kalian menentukan harga itu menurut gue nggak banget lah, karena ya menurut gue kurang etis gitu. Toh itu juga demi keberlangsungan klub kalian. Nanti kalau misalkan gini deh, katakanlah klub kalian nggak bisa jual merchandise, kalian belinya KW, udah gitu kalian nggak setuju harganya kemahalan atau apa, terus akhirnya nggak untung, klubnya rugi, terus klubnya bangkrut.
siapa yang mau disalahin. Terus supporternya nanti marah-marah sendiri ketika diledekin sama supporter kubu lain gitu. Ya itu kan karena akibat kalian sendiri gitu loh. Toh menurut gue edukasi yang ya harus dicermati, harus dipahami secara jernih dan normal gitu. Jadi jangan melihat satu sisi pandang aja gitu. Jadi kayak apaan sih ini jualan mahal-mahal untuk keuntungan klub? Ya memang tujuannya memang itu. Namanya jualan itu pasti cari untung. Nggak ada jualan rugi tuh, nggak ada. Di dunia ini mana ada orang yang mau jualan rugi, teman-teman. Jadi jangan kalian pengen mau murahnya aja, terus pengen barang yang bagus atau ingin beli yang original tapi murah gitu. Emang kalau gue tanya sekarang, emang barang lokal itu nggak boleh mahal gitu? Ya karena kalian ini kalau misalkan barang lokal terus murah, ya nggak ada nilainya kalau mau dibandingin sama brand-brand luar gitu loh. Kalau kalian pengen maju ya disupport berapapun harganya. Toh kalau misalkan harganya masih rasional, oke gitu. Toh sebenarnya Persija sendiri juga mengeluarkan 3 versi. Kalau kalian pengen beli yang mahal ya oke. Kalau kalian finansialnya kuat, kalau kalian mampunya yang SV beli yang SV, kalau yang replika ya replika. Toh itu udah enak banget. Dengan Persija Jakarta udah menyediakan 3 versi jersey dan bentuknya udah kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi udah enak. Jadi ketika kalian bilang mahal itu menurut gue nggak pantas banget. Karena kalian udah tahu bentuk jersey-nya seperti apa, kan udah tahu tuh, ya kan? Bentuknya kayak gimana, desainnya seperti apa, bahannya seperti apa gitu loh. Ini malah gue mengingatkan gue dengan program dari Arema FC ketika tahun 2018. Waktu itu mereka masih bekerja sama dengan Specs. Itu mereka mengeluarkan program Love is Blind. Jadi ini malah lebih gila lagi sih, karena kalian harus bayar dulu lunas, tapi kalian belum tahu bentuk dan desain jersey-nya seperti apa. Jadi ketika waktu itu gue inget banget ya, karena waktu 2018 itu jersey yang pertama gue beli Arema. Tapi yang gue review dulu Borneo karena apa? Ya itu, yang punya Arema itu sistemnya pre-order. Jadi kalian harus bayar dulu full sekitar 400.000 kalau nggak salah, sekitar segitulah. Tapi kalian belum tahu jersey-nya seperti apa, karena memang waktu itu Arema FC juga belum launching tim dan juga belum merilis jersey resmi mereka untuk di musim tersebut. Itu malah lebih gila lagi. Bayar 400.000 tapi kalian belum tahu desainnya kayak gimana, kualitasnya seperti apa, bahannya pakai apa, kalian belum tahu. Ini malah udah enak, kalian beli 150.000 untuk yang versi supporter yang untuk diskonan kemarin, enak gitu loh. Kalian beli tapi udah tahu rupanya udah kelihatan secara jelas gitu. Beda sama yang Arema waktu itu malah lebih gila sih. Dan ya waktu itu kalau nggak salah memang Arema juga sukses juga sih dengan programnya itu. Mereka juga sukses menjual jersey dengan berapa pieces ya lupa. Pokoknya banyak banget lah kalau nggak salah waktu itu. Ya intinya sih inti dari video ini ya, gue pengen sampaikan ke kalian, ke teman-teman, ini ya nggak cuman hanya untuk fans atau supporter Persija. Ini untuk semua klub, untuk fans semua klub, untuk supporter semua klub yang ada di Indonesia. Ya tetap support tim kalian dengan cara apapun gitu. Toh menurut gue membeli merchandise ini adalah salah satu opsinya gitu. Jadi mendukung klub itu kan banyak, dengan kalian datang ke stadion, membeli tiket, dengan tidak membeli calo, itu juga menurut gue menjadi salah satu bentuk dukungan yang bisa kalian ekspresikan untuk mendukung klub kalian gitu loh. Jadi merchandise ini kan sektor gue gitu kan. Jadi kan memang konten-konten gue ini memang membahas tentang merchandise dan jersey gitu loh. Jadi ya intinya tetap support tim kalian, toh kalian juga supporter gitu kan. Jadi tetap mendukung dengan cara kalian yang terbaik, dengan tetap membeli merchandise original dari klub kalian, dengan tidak banyak berkomentar negatif, yang pastinya kritik dan saran aja gitu. Jadi kayak tadi udah gue kasih contoh, kayak nggak usah banding-bandingin lagi, nggak usah menentukan sampai ya kayak lancang lah untuk menentukan harga, karena menurut gue itu bukan ranah kalian lagi gitu. Karena menurut gue untuk harga itu ya pasti manajemen ya pasti udah berkoordinasi lah dengan pentolan-pentolan supporter, atau ya pasti dengan ketua umum Jackmania, atau ini pasti mereka juga udah tahu untuk harga yang pantas untuk menjual merchandise produk mereka ya kan. Oke, mungkin sekian itu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nonton video ini. Gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sorry banget kalau misalkan gue pernah ada salah kata maupun ucapan, dan ya kita saling maaf-maafan. Dan semoga teman-teman juga teredukasi dan bisa share video ini sebanyak-banyak ke teman-teman Jackmania atau teman-teman bonek, Viking, Boboto, Aremania, semua supporter di Indonesia boleh, karena menurut gue ini bisa mengedukasi teman-teman ke supporter di Indonesia. Oke? Dan mungkin sekian itu aja dengan video gue kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up, dan jangan lupa juga berikan komentar kalian di bawah, dan support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on your notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue, Cak Keyboard. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik, dan toko akun jualan gue di @frisgoods dan @fritz.supply. Okay, and I'll see you next video. Okay, ciao.